Seks, bagian universal dari sifat manusia, secara mengejutkan dilarang, dihukum, atau diatur secara ketat di banyak belahan dunia. Mulai dari hubungan cinta rahasia hingga undang-undang yang menakutkan, Anda akan segera menemukan tempat-tempat di mana bahkan berpegangan tangan pun bisa membuat Anda dipenjara. Ini adalah jelajahi dunia, dan inilah 15 negara dengan larangan seks paling aneh di bumi. Arab Saudi. Seks sebelum menikah. 100 cambukan dan hukuman penjara. Di kerajaan ultrakonservatif Arab Saudi, aktivitas seksual di luar pernikahan tidak hanya tidak disukai, tetapi juga merupakan pelanggaran kriminal yang dapat dihukum dengan cambuk di depan umum, pemenjaraan, dan bahkan deportasi untuk orang asing. Pasangan yang belum menikah tidak diperbolehkan berduaan di ruang pribadi, termasuk mobil, rumah, atau kamar hotel. Turis telah ditangkap di resor mewah hanya karena menginap di kamar yang sama tanpa bukti pernikahan. Pertunjukan kasih sayang di depan umum, berpegangan tangan, berciuman, atau bahkan kontak mata yang lama dipandang tidak bermoral. Wanita tunduk pada sistem perwalian laki-laki, yang berarti mereka tidak dapat bepergian, menikah, atau bahkan meninggalkan rumah tanpa izin dari kerabat laki-laki. Meskipun negara ini mencoba tampil lebih modern untuk menarik pariwisata dan investasi asing, hukum syariah yang ketat masih mendominasi kehidupan pribadi. Di Arab Saudi, cinta tidak hanya dikendalikan, tetapi juga dipantau. 2. Afghanistan. Tanpa cinta, tanpa tawa, tanpa kebebasan bagi wanita. Di Afghanistan, terutama di bawah pemerintahan Taliban, cinta romantis adalah kemewahan yang hanya mampu dimiliki oleh sedikit orang, terutama wanita. Hukum Islam yang ketat mengatur setiap aspek perilaku perempuan, dan setiap interaksi publik antara pria dan wanita yang tidak terkait darah dianggap tidak bermoral. Pacaran tidak ada, dan bahkan berbicara dengan pria yang bukan suami, saudara laki-laki, atau ayah Anda dapat menyebabkan penghinaan publik atau lebih buruk. Anak perempuan dinikahkan pada usia muda, seringkali tanpa persetujuan mereka. Di bawah kendali Taliban, wanita dilarang bersekolah, bekerja, dan banyak ruang publik. Mereka dipaksa untuk menutupi diri sepenuhnya, berjalan hanya dengan pengawal pria, dan tetap diam dalam pengaturan sosial. Bayangkan jatuh cinta di tempat di mana tersenyum pada seseorang dapat menghancurkan hidup Anda. Wanita Afghanistan yang berani mencintai harus melakukannya secara diam-diam, di balik pintu yang terkunci dengan mempertaruhkan segalanya. 3. Indonesia. Surga Bali. Sekarang dengan larangan seks. Bali, tanah pantai yang menakjubkan dan retreat spiritual, tampaknya menjadi tempat terakhir Anda akan menemukan undang-undang yang melarang seks di luar pernikahan. Namun pada akhir tahun 2022, Indonesia mengesahkan undang-undang kontroversial yang mengkriminalisasi semua aktivitas seksual di luar nikah dengan hukuman hingga 1 tahun penjara. Dan ya, ini juga berlaku untuk turis. Sementara penegakan hukum dilaporkan bergantung pada anggota keluarga yang membuat pengaduan formal, ketakutan dan kebingungan di antara para pelancong adalah nyata. Pasangan yang tidak menikah berisiko dilaporkan oleh tetangga yang usil atau penduduk setempat yang marah. Undang-undang ini, yang bertujuan untuk selaras dengan nilai-nilai agama konservatif, telah memicu reaksi internasional, terutama mengingat betapa bergantungnya Indonesia pada pariwisata. Hotel tidak yakin bagaimana cara memverifikasi status perkawinan. Banyak yang khawatir wilayah paling liberal di negara itu, Bali, dapat kehilangan pesonanya di bawah kebijakan nasional yang begitu ketat. Brunei. Menjadi gay bisa membuat Anda
dieksekusi. Brunei mungkin kecil, tetapi undang-undangnya sangat keras dalam hal seks dan moralitas. Pada tahun 2019, negara itu mengejutkan dunia dengan menerapkan undang-undang berbasis syariah yang membuat seks gay dapat dihukum mati dengan dirajam. Bahkan tindakan seperti perzinahan atau menonton pornografi dapat mengakibatkan hukuman brutal, termasuk cambuk dan penjara. Undang-undang tersebut memicu kemarahan internasional dengan selebriti, aktivis, dan pemerintah mengutuk kerajaan tersebut. Meskipun Sultan kemudian mengklaim hukuman mati tidak akan diberlakukan, untuk saat ini, undang-undang tersebut tetap berlaku. Ini mengirimkan pesan mengerikan kepada komunitas LGBTQ+. Keberadaan Anda adalah ilegal. Organisasi hak asasi manusia telah lama memperingatkan tentang meningkatnya gerakan Brunei menuju ekstremisme agama, terlepas dari kekayaan dan kemewahan kerajaannya. Di kerajaan kaya minyak ini, orang-orang hidup di bawah ketakutan konstan akan polisi moral. 5. Iran, pernikahan sementara untuk legalkan seks. Di Iran, kencan seperti yang kita tahu dilarang. Pasangan yang belum menikah, berpegangan tangan, atau naik mobil yang sama dapat ditangkap karena ketidaksenonohan. Namun, cinta menemukan cara aneh untuk bertahan hidup, bahkan melalui pernikahan sementara yang disebut Sighe. Celah agama ini memungkinkan pasangan untuk menikah selama 1 jam saja, cukup lama untuk membuat seks legal di bawah hukum Islam. Ini adalah solusi yang cerdas dan sangat mengungkap. Sementara secara teknis legal, pengaturan semacam itu kontroversial, terutama bagi wanita yang sering distigmatisasi sesudahnya. Sementara itu, aplikasi kencan dan media sosial sangat dipantau. Pertemuan rahasia, persahabatan terselubung, dan pesta rumah rahasia adalah hal biasa di kalangan pemuda Iran. Tetapi bahaya selalu dekat. Polisi moral berpatroli di ruang publik, dan siapapun yang tertangkap dapat menghadapi denda, penjara, atau lebih buruk. India, pornografi dilarang, tetapi semua orang menontonnya. India memiliki salah satu sikap paling ketat terhadap pornografi. Secara teknis, semua pornografi dilarang. Pemerintah telah memasukkan lebih dari 850 situs web ke daftar hitam, dan penyedia layanan internet diharuskan untuk memblokir akses. Meskipun demikian, India secara konsisten menempati peringkat di antara 5 negara teratas secara global dalam lalu lintas ke situs web dewasa. Ini adalah paradoks represi. Semakin Anda membatasi, semakin banyak orang mencari. Di kota-kota konservatif, pria berkumpul di pemutaran film biru rahasia. Di kota-kota, unduhan VPN meroket. Pada saat yang sama, tampilan kasih sayang di depan umum seperti berciuman atau berpelukan secara sosial tabu dan dapat memprovokasi pelecehan. Bahkan, Bollywood harus menghindari konten eksplisit atau berisiko terkena sensor dari Dewan Pusat. Namun budaya India penuh dengan kontradiksi. Kama Sutra, buku panduan seks kuno yang paling terkenal, berasal dari sini. Di India, seks adalah bagian dari kearifan kuno, tetapi dalam masyarakat modern. 7. Malaysia, ciuman di depan umum bisa membuat Anda dipenjara. Di Malaysia, cinta harus tenang. Tampilan kasih sayang di depan umum, bahkan gerakan tidak bersalah, seperti bergandengan tangan atau ciuman singkat, dianggap sebagai pelanggaran kesopanan publik, terutama di daerah mayoritas Muslim. Pasangan telah ditangkap di taman, didenda, dan bahkan dipenjara karena berpelukan atau berciuman di depan umum. Ada polisi moralitas agama khusus di beberapa daerah yang berpatroli di pusat perbelanjaan, pantai, dan trotoar. Dalam kasus tertentu,
Staf hotel telah melaporkan pasangan yang belum menikah kepada pihak berwenang. Orang asing seringkali lengah mengira gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan Malaysia berarti kebebasan budaya. Tetapi negara itu berjalan di antara citra modern dan kontrol konservatif. Bahkan, perayaan Hari Valentine telah dikecilkan hati di masa lalu sebagai korupsi barat. 8. Uganda menjadi gay. Bisa merenggut nyawa Anda. Uganda adalah rumah bagi hutan lebat, satwa liar yang pemegah, dan beberapa hukum anti-LGBTQ+ paling brutal di planet ini. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas dengan hukuman termasuk penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati dengan digantung untuk tindakan sesama jenis yang diperparah. Undang-undang tersebut juga melarang promosi homoseksualitas yang membuatnya ilegal untuk mendukung, membahas, atau bahkan mengakui keberadaan LGBTQ+ di sekolah, media, atau forum publik. Anggota komunitas queer hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap tetangga, majikan, dan bahkan keluarga mereka sendiri. Banyak yang telah dipukuli, diperas, atau diungkapkan oleh tabloid. Beberapa melarikan diri dari negara itu. Yang lain bersembunyi di bawah tanah, bersembunyi di rumah-rumah rahasia dengan warga Uganda queer lainnya. Yang paling menakutkan bukanlah hanya hukumnya, tetapi seberapa luas kebencian itu diterima. Dan Qatar. Tidak ada seks yang diizinkan selama Piala Dunia. Pada tahun 2022, mata dunia tertuju ke Qatar untuk Piala Dunia FIFA, tetapi para penggemar dengan cepat dihadapkan pada kejutan budaya. Pemerintah menegaskan, tidak ada seks di luar pernikahan, bahkan untuk turis. Hotel-hotel diperintahkan untuk menolak kamar kepada pasangan yang belum menikah, dan polisi diberi wewenang untuk menangkap pelanggar. Bahkan, berpegangan tangan atau berciuman di depan umum bisa membuat Anda didenda, dideportasi, atau lebih buruk. Hal ini mengejutkan pengunjung internasional. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa Qatar menganut hukum syariah yang ketat. Media sosial meledak dengan pertanyaan seperti, bisakah saya membawa pacar saya? Atau, bagaimana jika kita berhati-hati? Pihak berwenang menekankan bahwa meskipun negara itu menyambut dunia, negara itu tidak akan mentolerir amoralitas. Beberapa penggemar membatalkan perjalanan mereka, yang lain dengan gugup patuh. 10. Sudan, rok bisa menjadi kejahatan. Di Sudan, pakaian wanita bukan hanya mode, itu bisa menjadi kejahatan. Di bawah Undang-Undang Ketertiban Umum yang sekarang dicabut tetapi sudah lama berlaku, wanita secara rutin ditangkap, didenda, dicambuk, atau bahkan dipenjara karena mengenakan celana panjang, rok di atas lutut, atau keluar tanpa jilbab. Meskipun undang-undang tersebut dicabut pada tahun 2019, pengawasan moralitas berlanjut secara informal. Wanita masih menghadapi pelecehan di jalan-jalan, di bus, dan taman umum. Kasus viral melibatkan seorang jurnalis wanita yang ditangkap karena mengenakan celana panjang. Kejahatannya adalah tidak sopan. Di banyak wilayah konservatif, wanita harus secara ketat mengikuti aturan berpakaian Islami atau berisiko dituduh memprovokasi pria. Seksualitas di sini tidak diungkapkan, itu disembunyikan, ditakuti, dan dihukum melalui kain. 11. Somalia, tempat masa kanak-kanak, berakhir dengan rasa sakit. Di Somalia, tumbuh sebagai seorang gadis seringkali berarti mengalami trauma, bahkan sebelum Anda mencapai usia remaja. Lebih dari 90% wanita di negara itu telah menjalani mutilasi alat kelamin wanita, EFGM, praktik yang melibatkan pengangkatan sebagian
atau seluruh alat kelamin wanita eksternal, seringkali tanpa anestesi. Ini dilakukan oleh bidan yang tidak terlatih menggunakan silet, pecahan kaca, atau pisau, biasanya pada anak perempuan berusia antara 5 hingga 9 tahun. Tujuannya untuk mengurangi hasrat seksual dan menjaga kehormatan sampai menikah. Hasilnya, nyeri seumur hidup, trauma psikologis, dan komplikasi saat melahirkan atau berhubungan seksual. Meskipun dilarang oleh hukum, FGM terus berlanjut baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, didorong oleh tekanan budaya dan keheningan. 12. Yaman. Menikah di usia 9. Hancur oleh malam pernikahan. Di Yaman, pernikahan anak adalah legal dan sangat umum secara tragis. Tidak ada usia minimum legal untuk menikah, yang berarti bahwa anak perempuan semuda 8 atau 9 tahun dapat dinikahkan dengan pria dewasa. Sering dilakukan untuk meringankan beban keuangan. Banyak keluarga menganggapnya sebagai perlindungan atau tradisi. Tetapi biayanya sangat menghancurkan. Gadis-gadis muda menghadapi kehamilan dini, persalinan yang mengancam jiwa, dan trauma emosional dari hubungan seks paksa dengan pria dewasa. Beberapa telah meninggal pada malam pernikahan mereka karena luka dalam. Sebagian besar putus sekolah secara permanen, kehilangan kesempatan untuk mandiri. Impian mereka digantikan dengan popok, pekerjaan rumah, dan ketakutan. Meskipun organisasi internasional telah berjuang untuk meningkatkan kesadaran. 13. Pakistan. Dilarang menonton, tetapi terobsesi dengan pornografi. Di Pakistan, menonton porno secara resmi merupakan pelanggaran kriminal. Pemerintah telah melarang ratusan situs web dewasa, termasuk Pornhub, dan sering menggerebek warung internet untuk mencari pelanggar. Orang yang kedapatan memiliki konten eksplisit dapat didenda, dipenjara, atau bahkan dipermalukan di depan umum. Namun, angka-angka mengatakan sebaliknya. Pakistan secara konsisten menempati peringkat di antara negara-negara teratas di dunia untuk lalu lintas ke situs web dewasa, sering diakses melalui VPN, proxy, dan forum rahasia. Dalam masyarakat yang sangat religius, di mana pendidikan seks hampir tidak ada dan kasih sayang di depan umum adalah tabu, porno menjadi satu-satunya jalan keluar bagi banyak orang. Semakin ditekan, semakin banyak dikonsumsi, secara diam-diam dengan rasa malu. Ini adalah dunia USB tersembunyi, unduhan terenkripsi, dan obsesi senyap. 11. Singapura. Tempat mainan seks ilegal. Singapura mungkin terlihat seperti masa depan, gedung pencakar langit kaca, robot AI, dan beberapa jalan terbersih di dunia. Tetapi dalam hal seksualitas, aturannya terasa seperti berasal dari masa lalu. Di bawah undang-undang, menjual atau mengimpor mainan seks adalah ilegal, kecuali jika disamarkan sebagai perangkat medis atau terapeutik. Toko menggunakan kata kode seperti pelemas otot atau alat pijat punggung untuk menghindari penuntutan. Hingga 2007, seks oral konsensual masih secara teknis dilarang. Ada undang-undang kesopanan publik yang ketat, berciuman atau berpelukan di depan umum dapat mengakibatkan peringatan atau denda. Pemerintah tidak menganjurkan diskusi terbuka tentang seks, dan pendidikan kesehatan seksual di sekolah masih sangat disensor. Namun, di balik pintu tertutup, pemandangannya sangat aktif, dengan komunitas fetis bawah tanah, pesta pribadi, dan klub eksklusif. 15. Korea Utara. Tidak ada porno, tidak ada ciuman, tidak ada kencan. Korea Utara mungkin menjadi satu-satunya negara di mana cinta itu sendiri dilarang. Tidak ada aplikasi kencan, tidak ada pendidikan seks,
tidak ada kasih sayang di depan umum. Hubungan romantis tidak dianjurkan kecuali disetujui oleh negara, dan bahkan pasangan menikah menghindari menunjukkan kasih sayang di depan umum. Kondom tidak dijual di toko-toko. Pornografi dihukum dengan eksekusi. Homoseksualitas secara resmi ditolak. Tidak ada orang gay di sini. Propaganda pemerintah bersikeras. Pada kenyataannya, orang-orang sangat tertekan tanpa akses ke pengetahuan seksual, hak, atau sumber daya. Rezim mengendalikan setiap bagian dari kehidupan pribadi, dan itu termasuk keintiman. Bahkan, menulis surat cinta atau membisikkan frasa romantis dapat menarik kecurigaan dari informan atau polisi rahasia. Seks, cinta, keinginan. Hal-hal yang terasa begitu alami, namun di banyak tempat mereka diperlakukan sebagai kejahatan. 15 negara ini mengingatkan kita, kebebasan untuk mencintai tidak dijamin. Bagi sebagian orang, ciuman bisa berarti penjara, sentuhan bisa berarti kematian. Negara mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di komentar. Dan jika ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk membagikannya.